bersama membangun pertanian. Hadirin yang berbahagia, setelah sukses di tanaman padi dengan terbukti dari sebagian besar gudang Bulog diisi oleh beras Kabupaten Sambas, kali ini Penyuluh Pertanian Kabupaten Sambas mempersembahkan inovasi teknologi Pawili Kalbu. Kisah nyata ini terjadi di sebuah desa yang letaknya di pesisir pantai Laut Cina Selatan bernama Desa Jawai Laut. Inovasi teknologi ini dikembangkan di Dusun Kalangbau. Dusun Kalangbau banyak terdapat tambak-tambak ikan dan udang, pematangnya lebar, dimanfaatkan petani dengan menanam sayuran sawi-sawi. Kehadiran penyuluh pertanian yang bernama Jaya Harto telah merubah perekonomian petani di sana dengan mengembangkan inovasi teknologi Pawili. Inovasi ini ditumbuhkan pada tahun 2018, dikembangkan secara massal pada tahun 2021 sampai dengan sekarang. Berkat kerjasama yang baik antara kepala desa, penyuluh pertanian, Gapoktan, Poktan, KWT, pemuda tani dan masyarakat di sana dalam memberdayakan sumber daya alam dan manusianya, desa ini mendapat penghargaan juara 2 lomba desa tingkat nasional tahun 2023 dan penyuluh pertaniannya mendapat juara 1 sebagai penyuluh berprestasi terinovatif tingkat Kabupaten Sambas. Inovasi Pawili ini juga membuka lapangan kerja baru sehingga masyarakat berkurang untuk mencari kerja di luar negeri. Dusun Kalangbau ini juga dijadikan tempat studi banding, baik yang datang dari dalam maupun dari luar Kabupaten Sambas. Inovasi Pawili ini sudah masuk dalam inovasi daerah dan sekarang mengikuti persiapan IGA ataupun Innovation Government Award 2025. Inovasi Pawili ini juga hadirin mensukseskan program P2L dan P2B dan sekarang menyiapkan bahan sayuran untuk program makan bergizi gratis di lingkungan sekitarnya. Hadirin yang kami hormati, seperti apa kisah Pawili Kalbu ini? Mari kita saksikan bersama-sama melalui drama ini. Selamat menyaksikan. Sawi. Alhamdulillah ya Dek, berkah panen sawi Pawili kita bisa renovasi rumah juga. Ya, alhamdulillah Bang. Berkah sawi ini juga anak kita bisa kuliah. Cuman hanya satu permintaan adik Bang. Apa tuh Dek? Jangan nambah istri lagi ya. Beribu-ribu bintang di langit, hanya satu yang terang. Beribu-ribu wanita yang cantik, hanya maknya yang abang sayang. Iya Bang, Ya enggak panas lah. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Oh, Pak Kades. Apa kabar? Pak Ju. Ya, Pak Penyuluh. Ya, Pak Kades, besar sekali hubungan mereka ya. Ya enggak panas Pak Kades. Ya. Oh ya Pak Taufik, kemarin kesan kuenya udah sampai sama saya itu. Oh iya, nanti saya ambil. Ya. Pak Kades, Pak Penyuluh, Pak Jonti, ini sudah panas. Lebih baik kita ngobrol di pondok saja ya. Iya Pak, kasih nanti Pak. Silakan Pak. Ya. Allah. Duduk Pak. Oh iya, siap. Ini pondok bahagia Pak. Iya. Iya. Pak Penyuluh, ya. Kok nampak ngos-ngosan banget sih? Iya nih Pak, tadi barusan nemenin Babinsa terkait TNT Pak. Alhamdulillah 100% tertanam. Oh, alhamdulillah. Kebetulan juga tadi di kantor kedatangan Bapak Kapolsek ini terkait program pekarangan bergizi. Nah, terkait program pemerintah sekarang Pak. Iya. Pak Kapolsek. Ya. Pak. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Apa kabar Bapak? Alhamdulillah. Silakan Pak. Bu, ada tamu. Ya, silakan. Ya, kasih. Silakan Pak, duduk. Iya. Mohon izin Pak Desa, ya, Pak dulu, Pak Audit, perkenalkan ini Bapak Dr. Salam. Kan saya waktu kuliah, cuma kami ini tidak pegawai negeri. Kami begitu udah lama, kadang-kadang saya bagian budidayanya, kalau ini bagian pemasarannya. Bapak Dr. Salam, yang penting sukses. Silakan Pak Dr. Salam.
Baik Bapak Ibu, perkenalkan nama saya Darussalam dari Pemangkat. Oh, Pemangkatnya di mana ya Pak Salam? Saya dari Desa Prapakan, dekat dengan Gunung Gajah, Pak. Oh, Gunung Gajah. Iya. Oh, Saya juga dekat situ. Oh iya Pak. Abang, jangan diajak bersusila dong. Ya apa-apa. Iya, fokus pada tujuan utama kita tadi. Ya. Oh iya. Lanjut. Baik Bapak Ibu, jadi kedatangan kami ke sini, terutama saya, Sambil Pak Kades untuk memastikan pesanan saya kepada Bang Juandi. iya. Ya, jadi kedatangan saya untuk menambah pesanan. Kemarin saya pesan perharinya dengan Bang Juandi ini 1 ton. 1 ton. Nah, sekarang ingin saya tambah 2 ton sampai 2 ton setengah untuk melengkapi pesanan pasar saya, Pak. Kebetulan sekarang pasar saya ini selain dari di Pemangkat, ada juga di Tebas, bahkan juga sudah menembus pasar Pelamboyan, Pak. Oh, iya. Mantap Pak Kades, kami kita Ternyata. Iya. Jadi ngomong-ngomong Pak, ini siapanya? Istrinya ya? Bukan Bu, ini bibi saya. Oh, tak kira istri. Iya. Iya, ini istrinya. Silakan Bi. Iya. Saya perkenalkan, nama saya Sumiati, saya berasal dari Kecamatan Tekara. Saya ownernya program MBG, di mana saya harus menyiapkan sebanyak 3.000 porsi setiap hari untuk makanan dari anak SD sampai SMA. Jadi saya setiap harinya itu Pak butuh 300 kilo sayur campur. Ya, jadi saya kesini untuk melihat langsung bagaimana kondisi tanaman dan keamanannya Pak. Iya. Kira-kira Bapak Ibu dengan pesanan kami bisa menyiapkannya, Pak? Siap. Dengan sawi metode Pak Willy, sawi keriting, sawi kalamsoy, dan sawi putih silat, sawi-sawian lah. Pokoknya insyaallah siap. Tinggal pesan aja, tinggal order aja ya. Nah, saya itu terheran-heran Pak. Ya. Setiap kali Bang Juandi ini ke lapak saya, Ya. dia selalu bilang, Pak Willy. Apa sebenarnya? Pak Willy ya. Tadi dia. Oh, ya. Kalau lebih jelasnya mengenai kita ke lapangan, bagaimana kita menyaksikan pembuatan atau praktek langsung praktek pawili itu sendiri. Saya sarankan sebaiknya kita ke lahan Pak Taufik saja. Iya, boleh. Mari Pak. Ya. Lahan saya. Jadi Pak Kades, Pak Darussalam, ini lahan sawi saya yang dipawilikan. Ya, silakan Pak Kades. Nah, Pak Salam, jadi kalau terkait kegiatan Pawili ini, Pak PP lah yang paham betul dengan Pawili. Untuk apa itu Pawili, silakan Pak PP menjelaskannya. Karena beliau ya adalah inisiatornya, Pak Salam Butuh. Silakan. Ya, baik. Terima kasih Pak Kades. Jadi begini Pak Darussalam, Pawili kalbu ini sebenarnya adalah sebuah singkatan yang mana Pawili itu adalah panen sawi berkali-kali. Sedangkan kalbu itu adalah nama dusun di sini, Kalangbahu. Ya, Pawili itu sendiri adalah sebuah metode di mana kita panen itu menyisakan, ya, sampai tutup ya, menyisakan 2 sampai 3 pelepah sebagai cikal bakal tumbuhnya tunas baru. Ya, kita dari awal. Sebagai tahap awal, kita biasa persiapan lahan tentunya dengan pengolahan tanah dan dicampur dengan sini adalah pertama sekali adalah pupuk kandang. Dalam hal ini adalah kohe, ya, kohe ayam. Nah, selanjutnya kita itu langsung menanam, yaitu tabur. Kenapa kita tidak melakukan pembibitan langsung? Karena langsung tabur benih dan di alam terbuka, tidak pakai naungan. Itu, ya. Terus perawatan itu seperti biasa tanaman sawi yang lain. Jika sudah diambang ekonomi baru kita kendalikan secara kimia. Ya, aman Pak ya? Ya, insya Allah ya aman. Jadi untuk yang berikutnya kita itu karena ini kan tumbuh rapat, jadi harus dilakukan penjarangan. Nah, setelah usia 35 hari barulah kita panen itu. Jadi untuk hasil ya panen dan seterusnya baru kita lakukan panen pawili ya. Nah, panen pawili ini kita syaratnya harus menggunakan pisau stainless ya, anti karat. Langsung kita dilihat. Nah, ini kita saksikan foto. Nah, dipotong miring. Mudah sekali Pak ya. Ya, dipotong miring. Ini nanti cikal bakal tumbuh tunas baru di sini. Nah, ini bisa dilakukan
Kalau sawi keriting 6 kali dalam satu musim. Dan kalau seperti ini, kalam soy ini bisa dilakukan 10 kali satu musim. Kalau yang itu sudah berapa bulan Pak? Kalau yang itu sekitar 3 bulan lebih. Ya, artinya kan rentang waktu 25 hari panen, 25 hari panen, 25 hari panen. Itu sudah Pak Willy ketiga kalau nggak salah. Berarti untuk ketersediaan pasokan saya itu sangat tersedia Pak Ya, sangat tersedia. Dan juga sebagai informasi, uniknya di sini, mereka panen itu tidak dalam kondisi sawi yang segar. Artinya tidak pagi hari atau tidak sore hari. Malah justru terik matahari. Kenapa? Dengan tujuan supaya nanti kita panen ini tidak garing, dia lembut. Pengepakan nih contoh nih. Nah, pengepakannya mudah. Nanti kalau disiram dengan air dia akan segar kembali. Nah, itu dia Pak yang saya heran. Ya. Ketika Bang Juandi ini ke lapak saya kan membawa sayur ini dalam keadaan layu. Ya. Terus saya percikan air kembali segar lagi dari itu Pak. Oh, Kenapa Pak? ya, itulah uniknya. Kenapa segar kembali? Faktor yang pertama itu adalah OH ayam. Dan yang kedua, saya tidak sebutkan tadi, itu ada pupuk kalsium di situ, faktor penentu. Ya, ada 2. Itu kalsium dan OH ayam. Kotoran pupuk kandang. Kira-kira kalau kami terapkan di kampung kami ini bisa Pak? Sangat bisa. Sangat bisa. Karena sistemnya sangat sederhana. Iya. Ya. Ini kira-kira berapa sih luasnya nih Pak? Oh, ini kebetulan Bu Zumiati di sini ada kurang lebih 233 hektar. Ya, jadi ada tambaknya itu 150-an, di mana 50 hektarnya itu kita manfaatkan untuk sayur. Nah, 25 hektarnya kita manfaatkan untuk sayur, sawit dan lain sebagainya. Nah, kemudian 25 hektarnya baru kita tanami tomat, topai dan sebagainya untuk kebutuhan sayur di daerah kita. Tetaplah Ya, Pak. seperti itu Bu Jumiati. Ngomong-ngomong Pak Juandi, Pak Taufik, Pak Dayarto, ini kebetulan kita ini mau ada kunjungan nih, ya, mau kunjungan. Jadi di sini sering kena kunjungin Pak, kena kunjungan Petani Usudi Banding. Nah, nanti tanggal 8 Juli kita ada 5 kunjungan loh dari petani Kecamatan Gali. Alhamdulillah. Tangan lagi Pak. 30 orang. Ya. Jadi serius sekali di sini Pak, salam kunjungan untuk mempelajari Pak Willy ini. Nah, ngomong-ngomong Pak, salam Bu Jum, kita segera aja bikin MOU ya, kerjasama paling tidak petani kami tidak dibohongi lagi. Biar petani kami semangat untuk tanam Pak Willy ini, ya, tanam sawi dan sayur lainnya. Siap ya? Siap. Hadirin yang berbahagia, demikianlah kisah nyata Pak Willy Kalbu ini. Semoga dapat menginspirasi. Pak Willy Kalbu, tanam sawi sekali, panen berkali-kali, versi Kalangbau. Tanam, panen, panen, panen. Sawi, jual. Terima kasih. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang, salam damai, salam bahagia, salam sambas berkah berkemajuan. Penyuluh kerja nyata bersama terima kasih. Dari apa? Tetap ke tempat ya. Kalau lihat dari penampilan dari awal sampai akhir, teknis penyampaiannya saya rasa semua bisa memahami. Cuma tadi ada yang mau saya tanyakan itu, apakah hanya faktor kalsium dengan OHA yang menyebabkan tanaman tadi dipanen pada siang hari dan disiram air itu segar kembali, itu apakah hanya faktor kalsium ya? Atau ada faktor lain gitu? Ya, bisa langsung jawab ya. Pak. Ya, sementara ini asumsi kita, karena kita belum melakukan penelitian Pak. Jadi di sana itu memang sudah tersedia alam, karena mereka itu kan di pinggir laut dan memanfaatkan tanggul-tanggul tambak. Jadi di sini saya lihat memang ada banyak cangkang-cangkang laut yang bertebaran di lahan mereka. Jadi asumsi saya itu adalah kalsium
kalsium dan juga faktor pupuk organiknya. Nah itu nih Pak. Sementara ini karena kita belum melakukan penelitian di situ Pak. Oke lanjut Pak Masudi. Baik, terima kasih. Langsung saja ya. Mengenai luar biasa nih dari Saros Fakib. Saya mau tanya nih, tadi kan panennya tanam sekali, panennya berkali-kali. Kira-kira sampai batas kapan nih panen ini? Biar cuannya banyak. Nanti disebutkan kayaknya 3 kali gitu kan. 3 kali lipat panennya. Kalau bisa maksimal berapa kali nih? Itu aja. Ya, itu Bapak Presiden. Terima kasih. Silakan. Baik Pak. Jadi yang saya sampaikan tadi itu panen sawi, kalau yang sawi kritik itu jumlahnya 6 kali dalam satu musim, termasuk penjarangan itu Pak. Penjarangannya bisa 3 kali karena mereka sistem tabur, jadi populasinya agak padat, jadi harus dilakukan panen penjarangan. Panennya itu Pak, dan 3 kali itu adalah pawilinya, seperti yang kita saksikan ini Pak, udah 3 kali. Nah, cuman agak kurang ya boleh dikatakan kurang subur ya. Kalau yang sudah 3 kali, biasanya kalau yang Pak, itu bisa bobotnya 1 kilo, 1 rumpun. Kalau yang betul-betul dia fit gitu, subur gitu, dia maksimal. Kenapa? Kalau kita paksakan berkali-kali, kita kesian juga dengan lahannya Pak. Sudah mengalami penyusutan dan potensi penyakit juga akan bisa berkembang. Ya, gitu Pak. Oke lanjut, mungkin loncat dulu ya, Presiden dulu. Terima kasih atas waktu yang diberikan. Saya sangat tertarik sekali dengan gagasan Ibu ya Pak Masdi. Ternyata ada juga namanya sayur yang sekali panen, tanam berkali-kali panen. Itu sangat menarik, tepuk tangan buat Sambas. Karena momen ini adalah gelar teknologi, tentunya semua ilmu yang disampaikan oleh kawan-kawan lain kepengen menerap ilmunya. Sayangnya pada kesempatan ini kawan-kawan Sambas belum memberikan kita leaflet daripada kegiatan penanaman sawi sekali tanam dan dipanen berkali-kali. Ini hanya ada cerita, sementara leafletnya belum ada. Satu. Yang kedua, kebetulan ada ya. Nah, oke, ada satu ya, sip. Yang kedua ini umur berapa sawi tersebut bisa mulai dipanen? Nah, itu saja pertanyaan saya. Sekali lagi mohon maaf mungkin saya belum membaca leaflet tersebut, tapi ini sangat diperlukan oleh kawan-kawan yang lain sesuai dengan tema kita adalah teknologi ini memang juga memberikan informasi. Oleh karena itu bagi kawan-kawan yang tidak menyaksikan ini, kami dari panitia dari Dewan Juri sangat mengharapkan supaya kawan-kawan itu menyaksikan kita dalam pertandingan ini dengan teknologi ini bukan hanya ingin mendapatkan hadiah, tapi ilmu yang harus kita dapatkan. Oleh karena itu dengan segala hormat saya mohon kepada rekan-rekan yang berada di luar untuk menyaksikan ini ilmu terbaik. Terima kasih. Jangan Pak Didi. Ya, baik, terima kasih. Yang ingin saya tanyakan pertama, ini seperti teknologi ratun ya tadi ya, cuma saya nggak nyangka sawi di Sambas bisa menerapkan. Pertanyaan saya, ini teknologinya sudah organik atau semi organik? Kemudian persemaiannya tadi itu sistem tabur ya. Begitu ada risiko kalau hujan itu bisa berhamburan kan, ininya kan kecil sekali. Itu bagaimana cara nanti mengatasinya? Kemudian yang terakhir itu kualitas panen yang pertama dengan kedua itu jauh apa tidak? Terima kasih. Ya, baik. Saya mungkin menjawab pertanyaan Bu ini ya. Jadi usia panen itu Bu, dia umur 35 hari. Tapi kalau panen penjarangan bisa lebih kurang dari situ. Ya, tapi loh idealnya 35 hari. Namun setelah dari potong, tunggu baru panen lagi, itu intervalnya 25 hari sudah panen kembali. Nah, terus berikutnya kalau kita terapkan ini Pak, memang masih tergolong semi organik Pak. Jadi masih ada menggunakan pupuk-pupuk kimia. Dan metode tabela
Untuk tabelan itu karena mereka itu kan pengolahan lahan kita terapkan itu kan memang menggunakan alat kultivator, jadi tidak struktur tanah itu tidak halus, tidak kasar. Jadi apabila air curah hujan tidak cenderung tidak hanyut, tidak terlempar dan butir-butir bertahan di tanah. Gitu. Jadi nggak terlalu lemah kondisi tanahnya. Jadi tumbuhnya itu memang dan juga resiko itu memang di awal kita Pak, sebelum panen penjarangan itu kan ada panen terlebih dahulu. Apa bukan panen? Pencabutan untuk mengurangi populasi padat. Ya, penjarangan biasanya itu dibuang. Ya, dibuang. Baru usia 35 hari baru mereka lakukan panen penjarangan. Nah, seperti itu Pak. Ya, analisanya ada di kita perhatikan mengenai perbedaan produksi dari yang awal terus ke yang pemilih 1, pemilih 2, pemilih 3 ada di Tuban. Nah, produksi hasilnya. Oke, Mas Kanda. Baik, mungkin kalau soal teknis ini sudah banyak ya menanyakan, dan ini sebagai koreksi saja, saya justru melihat awali kalbu ini justru terbuka pada saat justru adanya pertanyaan tulisme terbuka. Jadi itu yang saya koreksi saja penampilan tadi, mungkin fokus pada tahun ininya agak kurang porsinya, ya saya lihat, sehingga tahun depan justru ingin tahu Wawilinya itu hanya bagian dari 15 menit yang sejagat waktu tadi. Nah itu saja koreksi. Kemudian tambah tadi koreksi karena tadi menampilkan video ini juga pemecah perhatian. Pikir ini dari konsentrasi audiens itu dalam perkara penyuluhan kita ya kebetulan apa dibuat sebuah media itu akan membingungkan mana yang jadi konsep audiens fokusnya mana kan gitu. Ini saya bingung saya lihat di tampilan konsepnya tidak video, jadi yang mana yang saya konsentrasi. Nah ini juga sebagai koreksi saja, dan ini mungkin di penyuluhan di lapangan juga begitu prinsipnya. Kalau kita ingin sampai kita ajak di semua